Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ardiarinatama dari kelas 1233. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertempuran Medan Area. Berikut adalah penjelasannya. Latar belakangnya yaitu pasukan sekutu di bawah pimpinan T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober dengan diikuti oleh pasukan Nica. Secara terbuka, Gubernur Tengku Muhammad Hasan mempersilahkan tim Relief atau Recovery of Allied Prisoners of War and Internment atau RAPI yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang untuk mendatangi tempat-tempat para tahanan berada, seperti di Pulu, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi. Gubernur mengizinkan pasukan sekutu untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Namun, sekutu dan Nica justru mempersenjatai bekas tawanan ini dan membentuk Medan Batalion KNIL. Tugas utama dari batalion ini adalah mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia atau BPI dipimpin Asma Thohir. Kronologinya yaitu insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Kejadian ini berawal ketika seorang anak remaja tengah melintas di depan pensiun Wilhelmina atau markas Nica, dilucuti lencana merah putih yang ada di bajunya oleh tentara Nica. Selain itu, tentara Nica juga menginjak-injak lencana tersebut. Akibatnya, pensiun atau penginapan tersebut diserbu para pemuda. Sebanyak 96 orang tewas dalam insiden tersebut, sebagian besar tentara Nica. Setelah kejadian ini, sekutu memberikan ultimatum kepada para pemuda dan rakyat kota Medan agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Namun, ultimatum ini tidak dihiraukan oleh para pemuda dan rakyat Medan. Makin lama sekutu dan Nica terdesak karena para pemuda dan tentara keamanan rakyat atau TKR sering mengadang dan menyerbu pasukannya yang sedang berpatroli. Untuk membatasi gerak langkah para pemuda yang sering melakukan pengadangan, sekutu kemudian memasang papan pengumuman bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini semacam garis polisi yang diyakini dapat menghambat gerak maju para pemuda dan TKR. Oleh karena tulisan inilah, wilayah yang menjadi markas sekutu di kota Medan dikenal sebagai Medan Area. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama sekutu berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes tetapi gagal. Pada hari yang sama, sekutu dan Nica melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap kota Medan. Korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak akibat serangan ini. Pada April 1946, tentara Inggris mendesak pemerintahan Republik Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Akibatnya, gubernur, wali kota, dan markas TKR terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, pada Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini terus melakukan serangan terhadap sekutu di kota Medan. Dampak dari pertempuran Medan Area yang terjadi 13 Oktober 1945 hingga April 1945 membuat banyak korban berjatuhan. Bahkan, terhitung ada 7 pemuda meninggal dunia, 7 orang pihak dari Nica meninggal dunia, dan 96 orang dari pihak Nica yang mengalami luka-luka. Bukan hanya itu saja, melainkan beberapa kawasan di kota Medan juga telah hancur, sebab menjadi area pertempuran rakyat, pihak sekutu, dan Nica. Selanjutnya saya akan menampilkan video sekilas tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area ketika pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan pasukan sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nica yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim dari Relief of Allied Prisoners of War and Internment atau RAPWI telah menandatangani kam-kam tawanan di Pulau Brayan, Saintis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan.
Puncaknya ketika terjadi insiden di Jalan Bali, Medan, pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan "Fix Boundaries Medan Area" di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar kota Medan. Gubernur Markas Divisi TKR, Wali Kota RI, pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Tokoh-tokoh pada pertempuran ini, yang pertama, Tengku Muhammad Hasan, yaitu Gubernur Provinsi Sumatera pertama setelah Indonesia merdeka, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 hingga tahun 1949 dalam Kabinet Darurat. Yang kedua, Brigjen T.E.D. Kelly, merupakan pemimpin sekutu yang menguasai daerah Medan pada saat Belanda menjajah Indonesia di bawah nama Hindia Belanda. Kepanjangan dari singkatan namanya adalah Tuan Edmund Kelly. Yang ketiga, Ahmad Thohir, seorang pejuang kemerdekaan dan tokoh militer Indonesia. Beliau pernah mengemban tugas sebagai Panglima Divisi 4 TKR pada zaman Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai pertempuran Medan Area. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.